Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Bansos PKH agar bansosnya itu bisa cair di tahap 2 tahun 2022 atau di pencairan bulan April mendatang. Jadi bagi Anda penerima Bansos PKH memiliki komponen ya, baik anak sekolah, usia dini, atau lansia dan sebagainya itu tidak cukup ya. Jadi penerima Bansos PKH itu harus minimal mempunyai 5 syarat yang harus dipenuhi agar Bansos PKH-nya itu bisa cair. Terutama mungkin 5 syarat ini ada yang belum dipenuhi oleh beberapa penerima Bansos PKH, sehingga bansosnya pada pencairan PKH tahap 1 ini dia masih belum menerima bansos atau PKH-nya belum cair atau tidak cair pada pencairan kali ini. Nah, kira-kira kelima syarat itu apa saja? Di sini saya sudah merangkum kelima syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Bansos PKH agar bansosnya itu bisa cair di tahap 2. Berikutnya, penerima bansos juga bisa cek apakah kelima syarat ini sudah terpenuhi atau belum. Di sini nanti saya akan sertakan juga syarat yang harus dipenuhi apa saja dan cara cross-check-nya itu bagaimana. Maka dari itu, pada video kita kali ini, mohon informasinya disimak dengan baik-baik ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena informasi kita kali ini saya kira cukup penting bagi Anda semua. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Baik ya, sobat netizen dimanapun Anda berada, langsung saja di sini saya sudah merangkum ada 5 syarat yang mungkin harus dipenuhi oleh penerima Bansos PKH, baik penerima PKH baru atau validasi ataupun penerima PKH yang sudah lama gitu ya. Jadi syarat ini mutlak harus dipenuhi oleh penerima itu agar Bansos PKH-nya itu bisa cair kembali. Kelima syarat ini adalah hasil rangkuman saya pribadi, jadi nanti kalau mungkin ada tambahan-tambahan informasi terkait syarat-syarat tambahan, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Namun hingga saat ini saya masih berhasil merangkum ya 5 syarat utama. Ini saya ambil berdasarkan data-data di lapangan juga sesuai dengan surat-surat yang sudah turun dari Kemensos. Baik, syarat yang pertama yang harus dipenuhi yakni data penerima itu harus masih aktif ya. Masih aktif di sini juga harus dicek ya, masih aktif dalam artian masih aktif di dalam data SIKNG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Berikutnya juga harus masih aktif di dalam sistem EPKH. Berikutnya cara ceknya bagaimana kalau dia masih aktif atau tidak. Cara ceknya bisa mengecek pada operator PKH kabupaten atau kota atau pada operator SIKNG ya. Bisa di desa atau di kabupaten. Kalau di desa nggak bisa ngecek, nanti bisa langsung ke kabupaten atau kota ya. Jadi untuk memastikan dulu pertama ya, syarat yang pertama harus dipenuhi yakni data peserta itu harus masih aktif. Setelah syarat pertama sudah memenuhi syarat atau sudah terpenuhi, maka harus masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua yakni data penerima PKH itu harus padan datanya, baik Dukcapil ya, baik di KTP, data di KK ataupun kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera ya. Jadi nama pada buku tabungan ya, kartu KKS, pada KTP, pada KK itu harus sama semua, harus padan. Berikutnya nomor induk kependudukan atau NIK-nya itu juga harus sama, tidak boleh beda angka satu pun ya. Berikutnya juga nomor kartu keluarganya yang tercatat di dalam data bansos itu juga harus sama, harus padan. Cara ceknya bagaimana? Cara ceknya juga sama, bisa cek di operator PKH kabupaten atau kota atau pada operator SIKNG. Nanti kalau memang benar ada perbedaan data atau datanya tidak padan, nanti mungkin akan diarahkan untuk perbaikan apakah harus update data dulu di data Dukcapil atau bagaimana, nanti kita lihat dulu ya, tapi ya dilihat dulu nanti masalahnya di mana. Apakah yang tidak padannya itu hanya beda nama saja ataukah NIK-nya yang tidak padan atau bagaimana ya. Yang jelas pada syarat yang kedua ini yang harus dipenuhi yakni data itu harus padan. Jadi syarat yang pertama tadi aktif, yang kedua itu data harus padan. Berikutnya syarat yang harus dipenuhi juga oleh penerima Bansos PKH yakni yang ketiga, tidak ada data anomali ya, baik
pekerjaan dari penerima bansos itu sendiri ataupun pada aplikasi Sagis. Nah, ini tidak ada data anomali, itu artinya gini. Jadi yang bersangkutan itu pekerjaannya bukan termasuk dari PNS ya, ataupun TNI ataupun Polri, atau yang penerima bansos itu ya, suaminya atau mungkin istrinya itu bukan termasuk PNS ya, TNI ataupun Polri. Berikutnya juga tidak ditemukan adanya anomali pada aplikasi Sagis. Karena kemarin dari teman-teman pejuang muda ya, pejuang muda di akhir tahun 2021 juga melakukan cross check lapangan ya menggunakan aplikasi Sagis, di mana penerima bansos itu banyak yang difoto rumahnya, didata ulang dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali data-data penerima bansos yang datanya tergolong anomali atau kemungkinan tidak layak lagi untuk mendapatkan bansos. Nah, apabila data Anda tidak masuk ke dalam data anomali ini atau data Anda aman ya, clear, maka syarat yang ketiga itu bisa dikatakan terpenuhi. Cara ceknya bagaimana? Cara ceknya ya cek secara mandiri ya, artinya dilihat secara sendiri ya, dicek sendirilah intinya. Syarat yang keempat yang harus dipenuhi oleh penerima bansos PKH agar PKH-nya bisa cair, yakni bukan tergolong penerima yang mampu atau sejahtera. Nah, ini banyak juga kasus yang mengadu kepada kami juga, ada penerima yang katanya sudah mampu atau sejahtera ya. Nah, pengaduan-pengaduan itu tentunya harus dilakukan verifikasi lapangan. Jadi harus dicek di lapangan, diverifikasi ulang dan sebagainya apakah benar yang bersangkutan itu tergolong dikatakan sudah mampu atau sejahtera. Tapi kalau benar yang bersangkutan itu tergolong sudah mampu atau sejahtera, ya hati-hati saja ya. Karena pada bulan Maret ini nantinya akan dimutakhirkan datanya sesuai cross-check di lapangan. Kalau tergolong mampu ya nanti di tahap 2 bansosnya tidak bisa cair gitu ya. Cara ceknya ya cek secara mandiri atau secara pribadi, apakah benar saya itu mampu atau enggak gitu ya, cara ceknya gitu aja. Syarat yang kelima yakni komponen anak sekolah dari penerima bansos PKH itu harus terdata di data Dapodik atau EMIS. Jadi ini baru, artinya syarat yang baru menurut saya, karena kemarin di tahap 1 banyak sekali penerima bansos yang nominalnya turun ya. Mungkin dia punya 2 anak sekolah, SD dan SMP, ternyata yang cair itu hanya anak SD-nya, yang SMP-nya tidak cair. Mungkin ini penyebabnya. Penyebabnya yakni komponen anak sekolah dari penerima bansos PKH itu belum terdata di data Dapodik atau EMIS. Cara ceknya bagaimana? Anak sekolah itu sudah terdata di Dapodik atau EMIS. Cara ceknya yakni cek ke operator Dapodik atau EMIS di sekolahan anak Anda masing-masing. Jadi dipastikan apakah di sana di data Dapodiknya atau di EMIS-nya itu sudah benar-benar terdata atau belum. Dan kalau sudah terdata dipastikan juga input nomor induk kependudukan atau NIK dari anak Anda, juga nama, apakah sudah sesuai dengan akta kelahiran atau belum. Saya sarankan agar disesuaikan dengan akta ya. Jadi nomor induk kependudukan dari anak, juga nama dari anak itu harus sama. Jadi data Dapodik dan EMIS ini sekarang sudah link datanya dengan data SIG-NG atau DTKS. Ketika pada data Dapodik dan EMIS ini dalam artian salah input atau mungkin tidak aktif, maka nanti juga akan terbaca di data bansos dan nanti akan mempengaruhi nominal bansos gitu ya. Berikutnya ada syarat tambahan yang ke-6. Jadi ini syarat 1-5 itu adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh penerima bansos baik validasi baru atau lama. Syarat yang ke-6 ini adalah bagi data validasi baru tahun 2022. Karena kita tidak tahu nanti di pencarian PK tahap 2 apakah nantinya akan ada penambahan KPM lagi ya, atau penggenapan KPM lagi, itu yang kita belum tahu. Tapi kalau Anda masuk ke dalam data baru penerima PKH, maka nanti bansosnya langsung bisa cair di tahap 2 ya. Dengan catatan Anda adalah data validasi atau baru mendapat PKH di bulan April. Jadi pada awal tahun ini masih belum mendapat PKH sama sekali. Nah, ini cara ceknya bagaimana kalau Anda nanti dapat PKH. Cara ceknya ya nanti menunggu informasi dari pendamping PKH di daerah Anda setempat, atau Anda bisa cek di operator PKH kabupaten atau kota. Nah, tadi itu ya 5 syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bansos PKH, baik validasi baru atau lama. Juga ada 1 syarat tambahan khusus, yang satu ini adalah untuk
penerima PKH baru atau calon PKH baru yang nantinya akan masuk di tahap 2 gitu ya. Nah, ketika Anda tidak cair bansosnya di tahap 1, silakan Anda cross check dari kelima syarat itu apakah ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi. Karena ketika salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka sudah pasti ya bansos PKH-nya itu mungkin akan berkurang nominalnya atau bahkan tidak bisa cair. Cara cross check-nya juga sudah saya jelaskan tadi secara detail. Semoga bisa difahami oleh Anda semua para penerima bansos khususnya PKH, dan semoga informasi pada kali ini bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.